Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Juwita dari kelas 12 Perawat. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang identifikasi asam basa dan pengukuran pH yang sudah didemonstrasikan oleh Bu Ira. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator, sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam, kunyit, dan kol ungu, serta indikator lakmus merah dan lakmus biru, indikator universal phenolphthalein atau pH. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Di sini larutannya ada 5 macam. Pertama, cuka, aqueous, soda api, asam klorida, dan amonia. Indikator yang digunakan di sini ada 5. Pertama, ekstra kunyit, indikator univer, ekstra kol, lakmus merah dan lakmus biru, phenolphthalein. Pertama, reaksi lakmus merah. Lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan pertama, berubah warna menjadi biru. Kedua, lakmus merah dicelupkan ke larutan 2, tidak berubah warna. Reaksi lakmus merah setelah dicelupkan ke dalam larutan 3, lakmus berubah warna menjadi biru. Reaksi lakmus merah setelah dicelupkan ke larutan 4 tidak terjadi perubahan. Reaksi lakmus merah dicelupkan ke larutan 5 Reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan yang pertama tidak terjadi perubahan warna. Reaksi lakmus biru dicelupkan ke larutan 2 terjadi perubahan warna menjadi merah. Reaksi lakmus biru setelah dicelupkan ke larutan 3 tidak terjadinya perubahan warna. Reaksi lakmus biru setelah dicelupkan ke larutan 4, lakmus berubah menjadi warna merah. Reaksi lakmus biru setelah dicelupkan ke larutan 5 tidak terjadi perubahan warna pada lakmus biru. Indikator alam. Di indikator alam ada ekstra kunyit. Di sini yang pertama, kunyit yang sudah dilarutkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi kuning pekat. Kedua, kunyit yang kedua dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi kuning keruh. Ketiga, kunyit yang ketiga dicampurkan dengan larutan 3 berubah warna menjadi orange. Keempat, kunyit keempat dicampurkan dengan larutan 4 berubah menjadi kuning pudar. Dan terakhir, kelima, kunyit yang kelima dicampurkan dengan larutan 5 berubah menjadi bening kuning. Lalu di sini ada kol ungu. Pertama, kol ungu dicampurkan dengan larutan 1 berubah warna menjadi hijau tua pudar. Kedua, kol ungu dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi merah. Ketiga, kol ungu dicampurkan dengan larutan 3 berubah menjadi hijau pekat. Keempat, kol ungu dicampurkan dengan larutan 4 berubah warna menjadi ungu pudar. Dan terakhir, kelima, kol ungu dicampurkan dengan larutan 5 berubah menjadi bening ungu. Phenolphthalein. Terjadi perubahan warna pada larutan pertama menjadi ungu pudar. Kedua, tidak terjadi perubahan warna pada larutan kedua. Ketiga, terjadi perubahan warna pada larutan ketiga menjadi ungu pekat. Keempat, tidak terjadi perubahan pada larutan keempat. Kelima, tidak terjadi perubahan pada larutan kelima. Kelima, pengukuran pH. Hasil pH dari larutan 1 adalah pH 9.
Hasil pH larutan 2 adalah pH 2. Hasil pH dari larutan 3 yaitu pH 11. Hasil pH dari larutan 4 adalah pH 4. Hasil pH dari larutan 5 yaitu pH 7. Kesimpulannya, setelah melakukan praktikum, kita bisa mengenali dan melihat reaksi dari masing-masing indikator yang digunakan dan bisa mengetahui pH dari setiap larutannya. Pertanyaan pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut, cocokkan penghubung nama senyawa dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1 yaitu asam cuka, sampel larutan 2 yaitu Aquades, sampel larutan 3 yaitu soda api, sampel larutan 4 yaitu asam klorida, sampel larutan 5 yaitu amonia. Pertanyaan kedua, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam, basa, atau netral. Jawabannya, cuka mengandung asam asetat dan asam tanak dari pohon digunakan untuk menyamak tanak. Aquades adalah air dari hasil penyulingan dan memiliki kandungan murni H2O. Soda api adalah suatu senyawa organik dengan rumus kimia NaOH. Asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida HCI. Amonia adalah senyawa kimia NH3. Pertanyaan ketiga, mengapa ekstrak kol ungu dapat mengubah warna dalam larutan asam, basa, atau netral? Zat apa yang terkandung dalam ekstrak kol tersebut? Jawabannya, warna kubis ungu dapat diekstrak dan ekstraknya dapat berubah warna pada suasana asam maupun suasana basa, sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai indikator alami. Titrasi asam basa. Warna ekstrak pada kubis ungu terjadi karena adanya kandungan zat warna pada tumbuhan berupa senyawa antosianin. Pertanyaan keempat. Dengan menggunakan rumus POH sama dengan min log dalam kurung OH dan pH sama dengan 14 dikurang POH, maka berapakah molaritas larutan NaOH yang mempunyai pH 13? Jawabannya, POH sama dengan 14 dikurang pH sama dengan 14 dikurang 13 sama dengan 1. Maka konsentrasi ion OH dalam larutan adalah POH sama dengan min log dalam kurung OH min 1 sama dengan min log dalam kurung OH min dalam kurung OH min sama dengan 0,1 M. Sehingga molaritas larutan adalah dalam kurung OH min sama dengan MB dikali B 0,1 sama dengan MB dikali 1, MB sama dengan 0,1 M. Pertanyaan kelima. Apa yang terjadi jika makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak sesuai pH tubuh? Apa yang dimaksud fase oksidasis dan fase alkolisis dalam tubuh? Jawabannya adalah yang terjadi adalah sumber makanan yang menjadi sumber asam seperti daging dan telur tidak terbukti membuat efek buruk bagi tubuh dan hanya akan membuat tubuh kekurangan protein dan berbagai asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Kadar pH basa dari makanan dan minuman tidak memiliki efek kesehatan yang signifikan. Terlebih lagi, konsumsi air yang direkomendasikan WHO adalah air yang memiliki kadar pH mendekati netral atau sekitar 7. Kadar pH ekstrim, baik itu asam maupun basa, yang berbahaya bagi kesehatan. Asidosis adalah kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Alkalosis adalah sebuah kondisi di mana darah dalam tubuh mengandung terlalu banyak basa atau alkali. Pertanyaan ke-6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah natrium hidroksida atau soda api pada ASH dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya, sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung atau antacid. Amoniak untuk pelarut desinfektan atau pencegah terjadinya infeksi. Dan bahan baku pupuk urea. Asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida
sebagai milanta dan proma. Tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur, CaOH2 atau batu kapur, CaCO3. Kalsium karbonat atau CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, pualam, dan marmer 10, aluminium sulfat (A12, SO4, 3) yang digunakan dalam pengelolaan air minum, yaitu untuk penjernihan air. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.